Perkenalkan, nama saya Virginia Kaylin dengan NIM 244-820-111-0178 dari kelas 24 RAC. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sistem integumen, mata, telinga, hidung, dan tenggorokan. Pertama, sistem integumen. Sistem integumen berasal dari kata integumentum yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ terbesar dan paling kompleks yang meliputi kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Fungsi sistem integumen yaitu melindungi tubuh dari mikroorganisme, zat kimia, dan cedera fisik, mengatur suhu tubuh melalui keringat dan pembuluh darah, mengeluarkan zat sisa metabolisme, menerima rangsangan seperti sentuhan, panas, dingin, dan nyeri, sintesis vitamin D dari paparan sinar matahari, dan menyimpan cadangan lemak. A. Kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, epidermis, lapisan terluar yang berfungsi sebagai penghalang utama terhadap mikroorganisme dan zat berbahaya. Epidermis mengandung sel-sel keratinosit yang memproduksi keratin untuk melindungi kulit. Yang kedua, dermis, lapisan tengah yang mengandung jaringan ikat padat, pembuluh darah, saraf, folikel rambut, dan kelenjar. Dermis memberikan elastisitas dan nutrisi pada kulit. Yang ketiga, hipodermis, lapisan terdalam yang terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat longgar, berfungsi sebagai bantalan, penyimpan energi, dan isolator suhu. Yang kedua, rambut. Tumbuh dari folikel di dermis, rambut berfungsi melindungi tubuh dari suhu ekstrim dan partikel asing serta berperan sebagai alat sensorik. Yang ketiga, kuku. Terbuat dari protein keratin, kuku melindungi ujung jari dan membantu aktivitas sehari-hari seperti menggenggam. Yang keempat, kelenjar. Kelenjar dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kelenjar keringat yang berfungsi mengatur suhu tubuh dengan menghasilkan keringat yang menguap dan mendinginkan kulit. Yang kedua, kelenjar minyak atau sebasea yang berfungsi menghasilkan sebum yang menjaga kelembapan dan melindungi kulit dari infeksi. Kedua, mata. Mata adalah organ penglihatan yang berfungsi menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang diproses oleh otak untuk membentuk gambar. Mata memungkinkan persepsi visual, warna, dan kedalaman. Bagian utama mata meliputi pertama, kornea, lapisan transparan di depan mata yang membiaskan cahaya masuk. Yang kedua, pupil, lubang yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga, lensa, mengubah bentuk untuk memfokuskan cahaya pada retina. Yang keempat, retina, lapisan dalam yang mengandung sel fotoreseptor, batang untuk penglihatan malam, kerucut untuk warna. Yang kelima, koroid, lapisan pembuluh darah yang memberi nutrisi retina. Yang keenam, saraf optik, mengirim sinyal visual ke otak. Ketiga, telinga. Telinga adalah organ pendengaran dan keseimbangan. Telinga berperan dalam menjaga posisi dan keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, telinga luar. Terdiri dari daun telinga dan saluran telinga yang menangkap gelombang suara. Yang kedua, telinga tengah berisi tulang-tulang kecil seperti muleus, incus, stapes yang menghantarkan getaran suara ke telinga dalam. Yang ketiga, telinga dalam mengubah getaran suara menjadi impuls saraf dan mengatur keseimbangan melalui koklea dan saluran semisirkular. Keempat, hidung. Hidung adalah organ penciuman dan bagian dari sistem pernapasan. Hidung juga berperan dalam resonansi suara saat berbicara. Bagian dalam hidung terdiri dari rongga hidung, dilapisi mukosa yang menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Reseptor penciuman terletak di atas rongga hidung, mendeteksi bau, dan mengirim sinyal ke otak. Konka, tulang kecil berlekuk yang mengarahkan aliran udara dan meningkatkan kontak dengan mukosa. Kelima, tenggorokan. Tenggorokan adalah saluran yang menghubungkan mulut dan hidung ke esofagus dan trakea. Bagian tenggorokan terdiri dari faring, berfungsi sebagai jalur bersama untuk makanan dan udara, menghubungkan rongga mulut dan hidung ke esofagus dan laring.
Laring berisi pita suara, berfungsi menghasilkan suara dan melindungi saluran pernapasan saat menelan. Amandel terdapat jaringan limfoid yang berfungsi membantu melawan infeksi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.